Perkenalkan, saya Miftahul Ilmiah, saya dari PBSI 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa di dunia cyber, terkhususnya di media sosial. Pertama, kesantunan merupakan hubungan antara penutur dan mitra tutur saat berkomunikasi. Kesantunan dinilai dari tata cara bicara dan gestur tubuh. Hal ini juga berkaitan dengan aturan perilaku dan etika seseorang dalam berkomunikasi sehari-hari harus dipatuhi karena telah menjadi suatu aturan yang disepakati oleh masyarakat. Kesantunan berbahasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam berkomunikasi karena menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menyampaikan pesan kepada mitra tutur. Bahasa memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Kesantunan berbahasa merupakan sikap yang harus dijaga dalam kegiatan berkomunikasi. Baik penutur maupun mitra tutur harus saling menjaga muka positif agar menghasilkan aturan yang santun. Dalam perkembangan internet sendiri yang semakin pesat, membuat media sosial dewasa ini menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, bahkan dengan pejabat pemerintah. Di media sosial, haters merupakan seseorang atau sekelompok yang begitu membenci sosok atau komunitas tertentu, sampai kemudian mengekspresikan kebencian di berbagai sosial media dengan tujuan mempengaruhi orang lain untuk merasakan hal yang sama serta berharap figur atau komunitas tertentu tersebut dibenci dan celaka atau hancur. Jelas bahwa penggunaan ketidaksantunan di media sosial dapat mempengaruhi tindakan mengancam muka. Berdasarkan Brown dan Levinson 1987 dalam Rahargi 2005 halaman 39 menyatakan komunikasi sebagai kegiatan rasional yang mengandung maksud dan sifat tertentu. Prinsip ini didasari dengan konsep muka, yaitu muka positif dan muka negatif. Muka positif, apa sih muka positif itu? Yaitu muka yang mengacu kepada citra diri orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya, atau apa yang merupakan nilai-nilai yang diyakininya diakui oleh orang sebagai suatu hal yang baik. Tindakan mengancam muka positif meliputi ketidaksetujuan, kritik, tindakan merendahkan atau mempermalukan, keluhan, kemarahan, dakwaan, penghinaan, pertentangan, tantangan, dan sebagainya. Tentunya jika ada positif juga ada negatif. Sedangkan muka negatif adalah muka yang mengacu kepada citra diri orang yang berkeinginan agar tindakannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu. Tindakan mengancam muka negatif meliputi perintah dan permintaan, saran, nasihat, peringatan, ancaman, tantangan, tawaran, janji, pujian, dan ungkapan perasaan negatif seperti kebencian dan kemarahan. Dalam Brown dan Levinson dalam Rustonos 1978 halaman 64 membedakan sejumlah strategi kesantunan dalam suatu masyarakat yang berkisar antara penghindaran terhadap tindakan mengancam muka sampai dengan berbagai macam bentuk penyamaran dalam bertutur. Ada 5 strategi dalam kesantunan. Yang pertama, melakukan tindak tutur secara apa adanya tanpa basa-basi. Yang kedua, melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan positif. Yang ketiga, menggunakan tindak tutur dengan kesantunan negatif. Yang keempat, melakukan tindak tutur secara tidak langsung atau off record. Dan yang kelima, tidak melakukan tindak tutur atau diam saja. Berikut adalah salah satu contoh tindakan mengancam muka baik positif maupun negatif yang terjadi di sosial media. Yang pertama adalah tindakan mengancam muka positif yang diungkapkan oleh akun Sigansinah People pada konten
atau konteks TNI, oknum anggota TNI tentang ibu bawa anak di jalan raya langsung kabur. Dia mengungkapkan kekesalannya, yaitu sekesal-kesalnya gue sama ibu-ibu bawa motor gak pernah sampai main kekerasan, paling cuma misuh, itu pun juga dalam hati. Ini udah badan kekar berseragam, malah contoh yang gak baik. Itu adalah ungkapan ketidaksetujuan akun tersebut. Yang kedua adalah tetap muka positif tetap pada konten oknum anggota TNI tadi yang diungkapkan oleh akun fake yang menyebutkan bahwa pernah dulu kejadian lagi bahwa ibu yang lagi sakit gak sengaja mau nyerempet oknum anggota karena buru-buru mau ke rumah sakit. Gue langsung dikejar sama oknum anggota, posisi gue udah minta maaf dan ngasih penjelasan, malah diludahin, terus ditendang, untung gak jatuh. Akun tersebut mengungkapkan ungkapan emosi yang dia terima pada saat pengalaman dia ketemu atau bersenggolan langsung dengan anggota TNI. Tetap pada konten oknum anggota TNI, tetapi ini adalah tentang mengancam muka yang negatif, diungkapkan oleh akun Newa. Orang paling lemah adalah orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak peduli orang itu berbadan kekar atau TNI sekalipun. Akun Newa tersebut mengungkapkan strategi tanpa basa-basi. Contoh yang keempat, yang ini berbeda konteks, yaitu tentang atau perihal dari seorang musisi Indonesia, yaitu Virgon, dan kasusnya bersama istri. Ini diungkapkan oleh akun Dim, yaitu istrinya perempuan cerdas, mau memaafkan dengan perjanjian yang sah. Patut dicontoh nih bagi perempuan-perempuan di luar sana, jangan mau maafin modal janji di mulut aja, ntar pas diulangi lagi lo dapet sakit hati lagi plus penyesalan. Akun Dim ini menyatakan ungkapan nasihat dia kepada para perempuan-perempuan yang di luar sana. Yang kelima, ini adalah konteks saya ambil di Instagram, di Reels Instagram, yang dengan konten rasa senang pacaran kecuali C karo Ani diganti M, mendapatkan komentar dari Rahardian Eko, yaitu konten sapa sih rak mutu belas tolol asu. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan penghinaan terhadap konten atau konten dari orang tersebut. Yang keenam, yaitu konten saya ambil dari TikTok yang membandingkan antara cara bernyanyi Asila Maisha dan Lesti. Pada akun Angeli yang berkomentar, yang pertama hancur, yang kedua merinding. Ungkapan Angel ini mengungkapkan ungkapan tindakan merendahkan atau mempermalukan si Asila yang pada konteks tersebut adalah dengan bernyanyi yang penuh dengan emosi. Yang ketujuh, yang terakhir, tetap sama, yang diungkapkan oleh akun ime_cifu yang mengungkapkan keduanya cantik, tapi jam tayang tidak bisa dibohongi. Lesti benar-benar penyanyi yang berpengalaman yang keren. Ungkapan ini termasuk ungkapan pujian kepada Lesti. Dari beberapa contoh yang saya dapatkan di atas, mengancam muka positif ataupun negatif di media sosial sangat bebas sekali dilakukan oleh para pengguna internet. Baik mengancam muka positif ataupun negatif, sama-sama berpengaruh pada seseorang atau konten kreator dalam berkarya. Apakah teman-teman juga sering melakukan komentar mengancam muka positif ataupun negatif? Saya harap teman-teman yang lainnya semoga saja dapat bijak dalam menggunakan media sosial. Terlebih lagi, media sosial dalam berkomentar yang memiliki rekam jejak digital. Jangan menjadi followers yang ikut-ikutan tren saja. Ketika ramai menjelekkan, ikut menjelekkan orang lain. Ketika ramai berbicara baik, ikut manipulatif berbuat baik. Berusaha menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.